Aku minta maaf, Tuan Kan. Ada kecoa yang terbang dan menyerang membuatku terkejut. Aku benar-benar kaget. Padahal aku ini gadis pemberani. Aku bukan penakut. Iya, kau gadis yang berani. Kecoa itu tidak terlalu besar. Ayan sudah membuat keputusan. Dia ingin menikah dengan Humaira anakku. Ayan dan Humaira pasti akan menikah. Aku harus tanya pada Ayan. Apakah dia mau menikahi Humaira atau tidak? Ayan, Nenek tahu kalau Humaira dan kau berteman dengan baik. Nenek hanya ingin tahu saja. Kalau memang kalian sekedar berteman, itu artinya di antara kalian tidak ada ikatan rasa saling mencintai. Keluarga sedang membicarakan masalah ini, Ayan. Lalu bagaimana perasaanmu sendiri? Ayan, katakanlah. Ayan, Ayan, Ayan. Ya Allah, demamnya tinggi sekali. Ayan. Halo, Kak Asad, Nusat. Kak Asad. Sekarang Kak Ayan ada di rumah sakit. Demamnya tinggi sekali. Dia terus saja memanggil nama Kak Asad. Kakak, sebaiknya kakak datang ke sini dan temui Kak Ayan. Nusat, kau jangan khawatir. Aku akan ke sana. Di rumah sakit mana? Kak Asad. Bagaimana keadaannya? Keadaannya semakin buruk, Kak. Ibu dan ayah sedang membicarakannya dengan dokter tentang kesehatan Kak Ayan. Di mana dia? Di sana. Dan seterusnya, kau tidak akan pernah bertemu dengan Ayan lagi. Kau harus memilih antara ibumu ini atau Ayan. Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kaukah itu? Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kak Asad. Kakak sudah
sudah jauh-jauh datang ke sini, tapi kakak tidak mau bertemu dengan Kak Ayan. Setiap saat Kak Ayan memanggil-manggil nama Kak Asad. Temui dia, Kak. Tolong temui Kak Ayan sebelum ayah dan juga ibu datang ke sini, Kak Asad. Aku tidak bisa menemuinya. Kenapa tidak bisa, Kak Asad? Aku tidak bisa menemuinya. Kenapa dia tidak mau bertemu dengan Kak Ayan? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin dia pasti punya alasan yang kuat. Nikat, Nuzat, apa semuanya baik-baik saja? Kak Asad! Kak Ayah, Ayan, buka matamu nak. Ibu dan ayahmu ada di sini. Aku ingin bertemu Kak Asad. Oh iya, Pak. Jalebis ini rasanya enak sekali. Halo. Sini. Kamu mau jalebis? Oh ya? Anak pintar, Pak. Minta jalebisnya 1 ya. Ini untuk temanku. Oh ya, buat 2 saja. Kakak, temanku yang lainnya mau juga. Kenapa kau tidak panggil saja teman-temanmu ke sini? Ayo teman-teman, kemari. Ayo cepat. Ada yang mau memberikan kita makanan. Wow, temanmu banyak sekali. Pak, tolong buatkan untuk mereka ya. Kakak, kenapa kakak datang ke sini? Aku sedang mencari seseorang. Siapa yang kakak cari? Ayahku. Memangnya ayahnya kakak hilang ya? Mm-mm. Ayahku juga hilang. Ibu bilang ayah sudah pergi meninggalkan kami. Tapi kakak tidak usah khawatir. Kakak pasti akan segera menemukan ayah kakak. Semoga Tuhan menolong kita berdua untuk menemukan ayah kita ya. Oke? Sekarang makan jalebisnya. Permisi, Nona. Iya, Pak. Bukankah kau gadis yang sama yang datang ke sini dengan sebuah foto lama mencari seseorang? Benar, Pak. Ini aku. Iya. Aku ingat sesuatu setelah kau pergi. Apakah kau masih menyimpan fotonya, Nona? Iya, masih. Ini. Ini. Aku kira aku benar. Perhatikan serwani yang pria ini kenakan. Tapi wajahnya tidak terlihat dengan jelas di foto ini. Iya. Ayahku telah menjahit seperti serwani ini. Hanya segelintir orang yang mampu membelinya. Aku yakin ayah Bapak mengetahui mereka. Ya, tentu saja aku rasa begitu. Tapi dia sudah tiada. Dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jangan sedih, Nona. Dia cermat memelihara semua catatan biodata para pelanggan lamanya. Aku masih memiliki beberapa tanda terima yang tertinggal. Akan aku perlihatkan, hanya segelintir keluarga yang bisa membeli serwani mahal itu. Aku akan sangat berterima kasih pada Bapak kalau Bapak berikan padaku nomor telepon salah satu dari mereka. Setelah itu, aku akan segera mencari mereka. Ya, tentu saja, Nona. Kalau begitu, berikan saja nomor teleponmu. Baiklah. Aku akan informasikan padamu segera setelah mengetahuinya. Iya, ini.
Sampai jumpa, Nona. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Iya. Ya Allah, Kau Maha Besar. Aku berharap segera mendapatkan kabar tentang ayahku. Asad, kenapa kau terlihat khawatir sekali, Nak? Begini, Ayan masuk rumah sakit. Ya ampun, apa yang sudah terjadi? Mereka masih belum mengetahuinya. Sekarang bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu, Ibu. Lagi pula, saat ini aku tidak punya pilihan lain selain menunggu Ibu. Lagi pula, aku tidak akan bisa pergi menemuinya. Benar, Kak Anwar. Itu yang baru kukatakan. Aku merasa kalau tidak lama lagi aku akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaanku. Aku menunggu beberapa waktu lagi. Insya Allah aku akan menemukan ayahku. Tapi aku harus memperbaharui visaku. Soalnya Bagaimana keadaannya? nanti lagi ya bicaranya. Sampai jumpa. Aku ingin tahu segalanya yang terjadi di rumah sakit. Ya Allah, ada apa dengan Tuan Kan? Kelihatannya dia serius. Aku yakin sekali dia sedang ada misi yang sangat rahasia. Ini kesempatan untuk menunjukkan bakatku. Bersiaplah untuk gadis Bon, Tuan Asad Bon. Tidak, aku tidak bisa datang ke rumah sakit. Aku tidak bisa menjelaskan alasannya. Tapi aku ingin semua rincian kesehatan Ayan. Maafkan aku, Ayan. Kakakmu tidak bisa bersamamu saat ini. Di saat kau sangat membutuhkannya. Kakak, Tuan Kan, apa kau punya adik lain? Ini urusan keluargaku. Akan lebih baik kalau kau tidak ikut campur. Demi Tuhan, tolong hentikanlah tangisanmu itu. Kak Ayan, kami semua mencemaskanmu. Kecemasan itu tidak akan membuat aku sembuh. Apa yang terjadi? Kenapa kau tidak tidur? Apa mereka berdua mengganggumu? Kabar baiknya adalah kita sudah menerima semua hasil tes. Dia tidak sakit tipes. Ayan menderita kelelahan karena dia tidak makan dengan baik. Dia tidak akan pulih dengan cepat jika dia tidak makan. Apakah ada sesuatu yang sudah mengganggu dia? Oh iya dokter, bisakah kami membawa Ayan pulang? Sirin, biarkan dokter saja yang memutuskannya. Rashid, kau tidak mengerti kan? Ayan itu benci sekali berada di rumah sakit. Dia akan merasa lebih baik jika kita membawanya pulang. Hei Najma, sedang apa? Hai, sini masuk. Ini bagus nggak? Ini yang pernah aku ceritakan padamu. Kakakku yang membelikannya.
Kakakmu yang mana? Maksudmu Kak Asad atau Kak Ayan? Najma, kau tidak pernah bilang bahwa kau punya satu kakak lagi. Kau bahkan tidak mengatakan namanya dan di mana tinggalnya. Maksudku, kenapa dia tidak tinggal bersamamu? Maafkan aku. Ini urusan keluargamu. Ini sangat pribadi untukmu. Sebagai orang luar, seharusnya aku tidak menanyakan itu padamu. Aku minta maaf. Kau bukan orang luar, Zoya. Buktinya, kita sudah semakin dekat. Sampai aku akan membaginya padamu. Ayan itu memang kakakku. Ayahku pernah menikah 2 kali. Aku masih punya 3 saudara lagi yang tinggal di kota ini juga. Kak Ayan, Nikat, dan Nuzat. Beberapa bulan sebelum aku lahir, ibuku mengetahui kalau ayahku punya keluarga lagi. Ayah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sirin. Aku tahu banyak tentang mereka. Tapi aku tidak mengerti, Zoya. Bagaimana hal itu bisa menyakiti ibuku? Dia sering sekali menangis. Bahkan sampai saat ini pun, kalau ibu sedang mengingat ayah, ibu pasti menangis. Dan ketika Ibu Sirin mengetahui tentang kabar ibuku, dia meninggalkan ayah. Ayah hanya punya 1 putra dari Ibu Sirin. Namanya Ayan. Umurnya waktu itu sekitar 2,5 tahun. Ketika ayahku membawanya pulang ke rumah dan bertemu dengan kami. Dilshad, Sirin telah meninggalkanku. Ayan adalah putraku dari Sirin. Maukah kau menerimanya sebagai anakmu? Jadi, Bibi yang membesarkan Ayan. Ibuku sangat terpukul. Saat itu ibu sedang hamil dan juga sering sakit-sakitan. Jadi waktu itu Kak Asad yang menjaga Kak Ayan. Saat itu Kak Asad baru berumur 7 tahun. Oh, itu sebabnya mereka sangat dekat. Kak Asad itu sangat berarti buat Kak Ayan. Kedua bersaudara itu tidak pernah terpengaruh oleh permusuhan antara kedua keluarganya. Kak Asad juga tidak pernah mengatakan padaku, dan aku tidak tahu kalau mereka sering bertemu diam-diam. Aku pernah melihat Kak Ayan menyelinap masuk ke rumah beberapa kali.
Ya Allah, Yang Mulia bertemu dengan adiknya secara diam-diam. Tidak heran, Asad sangat serius dan sedih. Tapi seseorang harus membuat dua bersaudara ini bisa bersatu lagi. Lalu kenapa waktu itu Ayan kembali? Kak Ayan tinggal bersama kami sekitar 2-3 tahun. Kemudian, Ibu Sirin kembali ke dalam kehidupan ayah. Tuan Sidik menganggap Ibu Sirin itu adiknya sendiri dan menjadikan ayah sebagai rekan kerjanya sebagai imbalan untuk menerima Ibu Sirin. Dan dia lebih memilih kekayaan daripada cinta. Iya, itu sebabnya Kak Ayan sangat membencinya. Dia ingin membawa kami berdua, tapi Kak Asad... Asad, maukah kau ikut bersama ayah? Aku mau sama ibu, aku tidak mau ikut. Ayah pergi saja. Jangan bawa Ayan, ayah. Tolong jangan bawa dia. Ayan, Ayan. Kemudian Ibu Sirin dan kakaknya memutuskan kalau tidak boleh ada seorang pun dari keluarga mereka yang berhubungan dengan kami. Tapi Najma, anak-anak harus saling bertemu kan? Orang menjadi sedih ketika mereka terpisah jauh. Tapi yang sangat disayangkan, mereka sedih ketika mereka bersama. Mereka teringat keluarga mereka terpisah, dan ketika mereka saling bertemu, dan hubungan yang membuatmu sedih adalah ketika harus terpisah. Bibi, aku tahu kalau Bibi punya kesedihan yang disembunyikan. Tapi aku tidak mengerti kalau ternyata itu sangat menyakitkan. Kau tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Bibi, Zoya. Tapi kesedihan Bibi, kau bisa melihat kesedihan Bibi melalui mataku. Mungkin itulah sebabnya kau selalu berusaha membuat Bibi tersenyum. Bibi, aku mengerti. Ketika kita mempunyai kesedihan masa lalu, tidak mudah untuk dilupakan. Aku mengerti betapa sulitnya yang harus dialami Tuan Kan dan Najma untuk tumbuh besar tanpa seorang ayah. Aku mengerti. Itu sangat sulit untuk tinggal jauh dari orang tua. Tapi Bibi, itu juga benar. Walaupun kita hidup di saat ini, akar kita tetap tertanam di masa lalu kita yang kelam. Tidak ada yang bisa hidup tanpa akarnya. Bibi, kalau mereka ingin saling bertemu, kenapa harus dihentikan? Apa menurutmu, Bibi tidak ingin mereka saling bertemu? Itu tidak mungkin, Zoya. Karena bila memang itu harus dilakukan, maka keluarga mereka harus menerima Asad sebagai anak mereka. Dan Rashid mendapatkan rasa hormat dari keluarga kami. Tapi tidak ada yang menerima Asad. Dan Asad tidak menerima ayahnya. Jadi mereka tidak akan membiarkan Ayan untuk bertemu dengan Asad. Bahkan ketika Ayan masuk rumah sakit, dan dia membutuhkan kakaknya Asad. Tidak. Aku ingin Asad melupakan adiknya untuk selamanya. Bibi tidak akan membebaskannya dari janjinya. Dan Asad
tidak akan pernah melanggar janji yang dibuatnya. Aku jadi tidak mengerti bahwa kesedihan Tuan Kan telah membuatnya menjadi seorang pemarah. Aku akan membantunya menghilangkan rasa sakitnya. Hati-hati. Iya baik, Nyonya. Ayo, angkat. Aku izinkan kau untuk membawa Ayan pulang. Tapi harus kalian ingat, dia harus istirahat total. Kami akan merawat Ayan, dokter. Dan kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ayo. Ayo. Tunggu. Kenapa supir itu perginya buru-buru? Dia melaju sebelum kita masuk ke mobil. Siapa yang bawa mobil ambulanku? Kau siapa? Aku supir ambulan. Apa? Katanya kau ingin menunjukkan sesuatu padaku. Apa? Kau ingin melihat hutan? Aku pergi. Tunggu sebentar, Tuan Kan. Percayalah, kau tidak akan mau melewatkan kejutannya. Kemana mereka akan membawaku? Aku tidak mau tinggal di sini. Aku kan sudah bilang, aku punya kejutan untukmu. Ini dia, kejutannya ada di dalam ambulans. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau bawa ambulan kemari? Ya ampun, ini kejutan Tuan Kan. Sana dan periksalah apa yang ada di dalam. Kau akan dapat jawaban dari pertanyaanmu. Ayo Tuan Kan, ayo. Kak Asad? Kau tidak apa-apa. Iya, Kak Asad. Sekilas pandanganmu telah dicapai. Obat dan doa saja tidak bisa. Tapi Kak Asad, bagaimana kau bisa datang ke sini? Siapa yang telah melakukan semua ini? Siapa dia, Kak Asad? Apakah dia gadis yang sama tinggal di tempatmu itu? Ini hebat sekali, Kak. Dia melakukan yang tidak seorang pun bisa. Dia sudah membantuku untuk bertemu dengan Kakak Asad. Kupikir aku sudah tidak bisa bertemu dengan Kakak Asad lagi setelah mengucapkan janji pada ibu. Tapi Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Kau harus memilih antara ibumu ini atau Ayan.
Ayan, kita tidak seharusnya bertemu. Aku sudah berjanji pada ibu. Tidak ada yang lebih penting selain janjiku pada ibu. Kak Asad, bisakah kau hidup tanpa bertemu denganku? Itu sebabnya aku akan melihatmu sampai puas. Hingga aku punya kenangan di saat-saat terakhir. Menghabiskan waktu denganmu. Ayan, Ayan, kau sudah berjanji pada ibu kan? Aku tahu. Dialah orang yang sudah mempengaruhi Ayan. Benar kan? Tuan Sidiki. Kau datang ke rumahku saat aku tidak ada. Seandainya kau memberitahuku lebih dulu, aku akan menyambutmu di sana. Akan lebih baik. Jadi aku akan mengingatkan dirimu dan juga ibumu. Kenapa kau keras kepala ingin menghancurkan kehidupan dia? Kenapa tidak kau tinggalkan saja dia? Kalian punya kecenderungan untuk menghancurkan sebuah hubungan. Itulah sebabnya kau selalu berpikir mudah untuk menghancurkan hubungan seseorang. Hubungan mana yang kau bicarakan? Rashid sudah memutuskan hubungannya dengan wanita itu dan anaknya sejak lama. Dia sudah tidak punya ikatan dengan mereka. Tapi kau memohon padanya untuk tetap mempertahankan hubungannya. Kenapa aku harus melakukan itu? Dia sudah kehilangan segalanya. Sama seperti dirimu. Kau pergi ke rumah orang lain untuk memohon. Kau datang ke rumahku. Kau ke rumah kami hanya untuk memohon. Kendalikan amarahmu. Kaulah yang harus mengendalikan amarahmu. Karena kemarahan tidak baik untuk kesehatanmu. Dan adapun antara aku dan Ayan, kami berdua sudah mengetahui bahwa ini pertemuan terakhir kami. Kami bertemu tanpa disengaja. Kau berbohong. Kalau bukan kau, siapa lagi yang membawa Ayan dari rumah sakit? Siapa yang ada di sini kecuali kau? Kenapa tidak kau jawab? Apakah saat ini kau sudah tidak bisa bicara lagi? Kau diam, Razia. Ini sebuah hinaan berdebat dengan orang seperti ini. Ayo nak.
Ayan. Ayo nak. Kau sedang sakit sayang. Ayan? Apa kau tidak dengar? Ayo pulang. Lihatlah Rashid. Kenapa cuma berdiri di situ? Suruh Ayan untuk pulang. Cepat! Jangan! Jangan bawa Ayan! Jangan! Jangan bawa Ayan! Jangan, Ayah! Jangan bawa Ayan! Jangan, Ayah! Ayah! Jangan bawa Ayan! Ayo. Ayo nak. Ayo cepat. Ayo. Nona Faroki, kau tidak melakukan hal yang benar. Halo? Halo Nona, ini Samsat Alam yang berbicara. Bagaimana kalau kita bertemu di luar toko manisan? Oh boleh Pak. Apa Bapak sudah menemukan sesuatu? Iya Nona, aku sudah memeriksa berkas lama. Aku menemukan sebuah alamat. Aku berpikir untuk memberitahukannya padamu. Iya, aku akan segera mencatatnya. Tunggu sebentar ya Pak. Tunggu. Menurutku dia orang yang kau cari Nona. Bapak tidak tahu ya kalau Bapak sangat membantuku. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Wow. Ya Allah, terima kasih banyak. Hari ini hari yang hebat. Aku sudah menyelesaikan 2 tugas. Yang pertama ini. Yang kedua, aku membantu 2 bersaudara bertemu. Wow, Zoya, kau hebat sekali. Tuan Kan, kenapa kau melihatku seperti agen rahasia? Aku bukan seorang agen rahasia. Aku tahu. Rahasiamu adalah adikmu. Syukurlah aku pelajari sesuatu saat ini. Aku bisa membantu kalian berdua bertemu. Karena dirimu aku melanggar janji yang kubuat dengan ibuku. Janji yang telah kubuat pada ibu adalah hal yang sangat penting. Tidak, Tuan Kan. Kau tidak melanggar janjimu. Aku yang melakukan ini, kan? Makanya aku lakukan secara diam-diam. Siapa yang memintamu melakukan semua ini? Siapa yang memintamu untuk ikut campur? Padahal aku sudah bilang padamu untuk tidak ikut campur dalam urusan keluargaku. Tapi kau malah ikut campur. Jangan mencampuri urusan keluargaku. Tuan Kan, aku melihatmu sangat sedih melihat adikmu terbaring di rumah sakit. Karena kau sangat menyayanginya. Kau salah, kau tidak tahu apapun. Suatu hubungan tidak semudah kelihatannya. Kejadian masa lalu mempengaruhi hubungan kami berdua. Tapi kau tidak akan mengerti. Karena bukan kau yang menjalani kehidupanku. Tuan Kan, kau bukan satu-satunya orang yang memiliki kesedihan. Mungkin aku tidak menjalani kehidupanmu. Tapi aku sangat mengerti bagaimana sedihnya Kau dirimu. tidak mengerti apapun. Kau tidak akan pernah bisa mengerti. Bagaimana rasanya saat seorang ayah meninggalkan anak-anaknya. Tuan Kan, keadaanmu jauh lebih baik dariku. Karena ayahku. Kau tidak akan mengerti. Jika kau ikut campur dalam urusanku lagi, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Jangan, Tuan Kan.
Kapan-kapan kau tahu apa yang baru saja kau sobek? Apa kau tahu apa itu? Apa kau tahu? Aku tidak peduli.